Bapak inang ita ganupan na hinarga ni Tuhan, hata ni Tuhan na ondos kubata, tersurat bani Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Iatakon songonon, ay jadi-jadian ni dohita na tinoppa ibagas Kristus Jesus, bani horja na madear, ay hujaydo hita ipasirsir na ibatahinan, ase ibagas ay hita marparlaho. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Shalom buat kita semuanya. Selamat Natal buat nama Poso GKPS Jambi. Selamat Natal. Sekali lagi, selamat Natal buat nama Poso GKPS Jambi. Selamat Natal. Sekitar 30 orang yang berada di dalam, 70 orang berada di luar. Betul? Sedangkan saudara saja mengatakan betul. Berarti tidak semuanya nama Poso GKPS Jambi berada di dalam ini. Selamat Natal kepada para undangan. Ada undangan di nama Poso na hadir dari gereja-gereja tetangga. Selamat Natal kepada para undangan. Selamat Natal kepada orang tua. Selamat Natal kepada nama Poso. Selamat Natal. Yang terakhir, selamat Natal buat anak-anak sekolah minggu. On luar biasa nih. Lebih bersuka cita orang tua di Natal nama Poso daripada nama Poso itu sendiri. Dengan cara bagaimana mereka menjawab sapaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Selamat Natal untuk nama Poso GKPS Jambi. Selamat Natal. Jangan permalukan dirimu di hadapan oleh orang tua kita yang hadir pada saat ini. Ulang semangatan usai orang tua tahun marnatal daripada hita. Ini Natal nama Poso, tapi nama Posonya sepertinya hari ini begitu lemas. Jangan tunjukkan kalau setengah jam yang lalu kita gelap-gelapan. Tapi tunjukkanlah bahwa dalam setiap momen ini kita harus bersuka cita. Amin. Bapak inang kita ganupan na hinarga ni Tuhan na ibata. Apa yang pertama sekali muncul di dalam pikiran kita ketika dikatakan kasih karunia Allah membuatku hidup? Apa yang muncul dalam pikiran kita ketika kalimat dikatakan kasih karunia Allah membuatku hidup? Apakah kita bersyukur? Apakah kita merasa diperhitungkan? Atau apakah kita merasa tidak diperlakukan apapun di tengah-tengah kehidupan ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kalimat kasih karunia Allah membuatku hidup, itu merupakan suatu pekerjaan Allah yang besar di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Itu adalah bukti kasih yang nyata, yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan manusia, yang tidak kita dapatkan dari siapapun. Hanya karena kasih karunia Tuhanlah maka kita bisa hidup sampai pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada ilustrasi dikatakan demikian. Pada suatu hari ada seorang tukang jam berkata kepada jam dinding. Tukang jam ini berkata, maukah engkau kujadikan suatu hal yang berguna bagi banyak orang yang berada di sekitarmu?
bahkan kepada orang yang hanya sepintas menatapmu? Jawab jam dinding ini, aku mau. Kalau begitu, kata tukang jam ini, aku akan memasukkan baterai di dalam dirimu supaya kamu bisa bekerja. Maka jam dinding itu mengatakan, silahkan. Tapi jika baterai dalam dirimu sudah habis, kata tukang jam itu, maka kamu tidak akan bisa lagi bekerja. Untuk itu, ketika baterai yang ada pada dalam dirimu, maka bekerjalah selamanya sampai baterai itu habis. Maka jam dinding itu menuruti kehendak tukang jam tersebut. Maka ketika dia memasukkan baterai kepada jam dinding tersebut, maka dia mulai bekerja. Maka ketika jam itu berputar, dia mulai berguna. Dilihat tidak dilihat orang lain, dia tetap berputar. Pernahkah orang lain berterima kasih kepada dirinya? Dia tetap berputar. Bahkan hanya sepintas saja dipandang oleh orang lain, dia tetap bekerja dan berputar. Siang dan malam dia berputar. Bekerja mengingatkan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tema nama Poso pada saat ini, Live to Serve God, itu mau mengatakan bagaimana kita hidup, bekerja bersama dengan Tuhan. Yang mau dikatakan adalah Tuhan telah mengisi baterainya kepada kita, memberikan napas kehidupan kepada kita. Pernahkah kita memakai napas kehidupan yang Tuhan berikan itu sesuai dengan petunjuk yang Tuhan berikan? Onggado na siyam Bapak Inang membeli kulkas. Lang ibasa na siyam buku petunjuk nih. Pernahkah nama Poso ini beli handphone tapi tidak dibaca buku petunjuknya? Pasti ketika kita membeli satu barang, maka kita harus membaca apa itu petunjuknya. Ibasa hita bani karton sebelah luar kulkas itu dikatakan jangan dibanting. Artinya petunjuk itu mengatakan ketika ini dibanting, maka ini akan rusak. Membeli handphone pehita sonaido, kita baca buku petunjuknya. Setelah handphone ini dibeli, dicas sampai penuh, maka setelah itu baru boleh dipergunakan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membeli suatu barang, ada maksud dan tujuan. Dan ada ketetapan yang sudah diberlakukan dalam barang yang kita belikan. Maka lang mungkin ibain hita lemari es, gabe lemari pakaian. Karena itu kan tidak mungkin kita beli lemari es, tapi kita jadikan sebagai penyimpanan pakaian-pakaian. Maka kalau kita membeli lemari es dan kita simpan pakaian di dalamnya, maka kita tidak mengerti apa tujuan dan makna apa yang kita beli di tengah-tengah kehidupan. Maka ita ganupan na inargani Tuhan na ibata, ketika Tuhan menciptakan manusia, memberi baterainya kepada manusia, memberi napas kehidupan kepada manusia, sebenarnya Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan kepada kita di malam hari ini dan secara khusus kepada nama Poso GKPS Jambi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang tidak bisa kita abaikan di tengah-tengah kehidupan ini adalah Tuhan telah memberikan napas kehidupan kepada kita. Sebagai nama Poso Kristen, kita tidak boleh abai bahwa
saya boleh hidup pada saat ini karena Tuhan memberikan napas kehidupan. Tapi pernahkah kita berpikir, napas kehidupan yang saya dapat ini, apa tujuan dan apa maknanya di tengah-tengah kehidupan saya? Terkadang kita yang sudah ditebus oleh Tuhan melalui perayaan Natal yang kita jalani pada saat ini, kita terlena, kita hidup di dalam kemauan kita sendiri, tidak hidup sesuai dengan petunjuk yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat konteks kehidupan Nama Poso pada saat ini, Nama Poso zaman sekarang ini memiliki hidup yang serba instan. Memiliki hidup yang begitu mudah. Tapi ketika kita hidup di dalam kehidupan yang begitu mudah juga kita dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Begitu cepatnya kita bergeser, begitu cepatnya kita berubah. Bahkan pemuda gereja juga demikian. Yang tidak kuat di dalam iman, yang tidak memaknai tentang napas kehidupan, yang tidak hidup di dalam petunjuk Tuhan, kita sering sekali mudah dipengaruhi oleh apa yang ada di sekitar kita. Kita mudah sekali dituntut supaya mengikuti zaman dan mudah sekali dituntut oleh apa yang berada viral di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini pemuda gereja Nama Poso dituntut supaya hidup berbeda dari orang lain. Hidup berbeda dari orang lain itu adalah kita harus hidup sesuai dengan panduan Tuhan. Hidup harus bersaksi dan hidup harus melayani Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam Dia. Maka tidak ada alasan bagi Nama Poso, bagi orang-orang yang percaya untuk diam, minder, atau karena malas, atau juga karena merasa tidak dihargai oleh orang lain. Jangan ada alasan pada diri kita. Kita diam, kita menunggu. Jangan ada alasan pada diri kita karena kita tidak dihargai oleh orang lain. Seperti ilustrasi tadi, jam dinding itu saja yang tidak kita hargai, dia terus berputar dan terus berjalan. Bahkan dia mengingatkan, kapanpun kita menoleh, dia akan mengasih tahu, ini waktunya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengkehendaki agar orang yang percaya, Nama Poso yang setia, tetap berguna dan berkarya sampai pada akhirnya, di mana daya yang ada pada diri kita ini habis dan kembali kepada Sang Pencipta. Itu yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kita dipersiapkan. Jika dalam fragmen penciptaan kita diperlihatkan tadi, awalnya Tuhan menciptakan begitu baik, begitu indah. Tapi karena dosa, manusia jatuh dan hancur. Jika kita membaca pada ayat yang pertama, di Efesus pasal yang kedua ini, dikatakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Karena dosa yang terjadi, sebenarnya kita telah mati. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita dihidupkan kembali. Kita diberikan napas kehidupan. Kita diberikan daya. Maka apa respon yang harus kita buat pada saat ini? Apakah kita hanya diam? Apakah kita minder karena tidak diakui? Saudara-saudara
yang dikasihi Tuhan, jika orang percaya sudah berguna, maka dia disebut sebagai orang yang mau melayani sebagaimana Tuhan mengkehendaki. Jika kita masih hidup di tengah-tengah kehidupan ini, maka Tuhan mengkehendaki supaya kita ini mau melayani. Melayani antar sesama, melayani kepada keluarga, melayani di tengah-tengah gereja, melayani di tengah-tengah masyarakat. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan di tengah-tengah kehidupan. Secara khusus kepada nama Poso GKPS Jambi, perlihatkan dirimu bahwa mulai pada saat ini, mulai Natal ini, maka saya ketika diberikan napas kehidupan, saya akan melayani Tuhan. Saya akan memberikan diri saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat gejolak yang terjadi di tengah-tengah kehidupan nama Poso pada saat ini, lebih enak nongkrong di kafe daripada nongkrong di gereja. Ini yang menjadi persoalan bagi kita. Bukan dikatakan tidak boleh, boleh. Tapi mari terlebih dahulu perlihatkan dirimu di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang tua kita ini pasti akan senang ketika mereka mendengarkan di mana si Anu di gereja, di mana si Anu di gereja. Ketika kita mengatakan saya berada di gereja, orang tua kita ini tidak akan pernah khawatir. Kalau kita mengatakan saya di sini, saya di sini, saya di sini, pasti dia akan selalu bertanya sama siapa, jam berapa pulang. Tapi kalau kita mengatakan saya di gereja, paling dia mengatakan jangan lama-lama pulang. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya ketika kita mengatakan bahwa saya di gereja, kita mengatakan secara tidak langsung bahwa saya bersama dengan Tuhan. Saya berada di dekat Tuhan. Saya hidup melayani Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada kita di malam hari ini, tidak usah memusingkan diri dengan pujian dan tepuk tangan. Karena nyamuk saja mati dengan tepuk tangan. Apalagi umat manusia. Bahkan banyak pujian yang dilakukan kepada umat manusia, itu merupakan suatu hal yang akan menjatuhkan. Oleh karena itu jangan dituntut supaya orang lain bertepuk tangan maka kita mau melayani. Jangan tuntut kita mendapat penghargaan maka kita mau melayani. Maka lakukanlah pelayanan itu. Perbuatan yang baik itu. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kasih karunia-Nya, kita dihidupkan kembali, kita diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nama Poso GKPS Jambi, ingat, hanya kepada Tuhanlah kita mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di tengah-tengah kehidupan ini. Kalau kepada orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, kita boleh berbohong. Kita boleh berdusta. Tapi di hadapan Tuhan, semuanya nampak dan terlihat jelas. Di dalam perayaan Natal pada malam hari ini, jikalau kita hanya sebatas bermegah-megah saja, Tuhan juga akan melihat apa maksud dan tujuan kita. Tapi kalau untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan juga akan melihat dan memperhitungkan apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita perlu untuk merenung kembali apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini.
Bagaimana Tuhan telah memberikan buku petunjuk kepada kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lihatlah dia, apa yang ia lakukan. Dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dengan pelayanannya. Kita diajak supaya hidup kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tentu menjalani hidup ini, kalau tidak diberi petunjuk maka kita akan terlena. Karena begitu banyak sekali godaan-godaan yang akan membawa kita pada hancuran. Tetapi Tuhan memberikan petunjuknya. Tuhan memberikan arahan kepada kita. Bagaimana kita berbuat baik, melayani. Maka melalui firman Tuhan ini, nama Poso diingatkan kembali supaya jangan salah melangkah. Karena jikalau kita salah melangkah dan tidak mempergunakan buku petunjuk di dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan, maka kehidupan kita ini tidak akan berguna. Oleh karena itu kita harus sesuai arahan apa yang Tuhan inginkan. Maka kalau salah membaca dan salah mengartikan arti kehidupan ini, kita akan masuk kepada kehancuran. Maka sebagai ciptaan Tuhan, kita diberikan arahan, lakukanlah yang baik. Maka saudara-saudara, secara khusus kepada nama Poso GKPS Jambi, marilah kita hidup di dalam rancangan Tuhan. Jangan berjalan di dalam pikiran kita sendiri. Bahkan apa yang kita persiapkan sekarang, belum tentu itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Hampir 2 bulan kita mempersiapkan perayaan Natal ini. Tapi ketika kita mau masuk ibadah, ternyata ada kendala. Mati lampu setengah jam. Bahkan ketika masuk menyambut barisan prosesi, ada miskomunikasi sekitar 15 menit. Artinya apa yang kita persiapkan selama 2 bulan ini belum tentu seperti apa yang kita pikirkan. Pasti akan banyak kendala, pasti akan banyak persoalan yang harus kita hadapi. Tapi bagaimana supaya kita terus berjalan ke depan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan mengatakan, kamu adalah buatan Allah. Kamu adalah ciptaan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka hiduplah di dalamnya. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka di momen Natal ini, Tuhan telah mengirimkan hal yang luar biasa kepada kita, yaitu teladan. Melalui itulah kita boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Datang dengan kesederhanaannya, hidup dengan kesederhanaannya, dan memperlihatkan pekerjaannya yang luar biasa. Yang harus kita akui dan yang harus kita ikuti sebagai orang-orang yang percaya. Mari menjadi orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Memperlihatkan kehidupan ini seperti kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Yang hidup hanya sebentar tapi memiliki makna yang luar biasa. Itulah yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan. Maka yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita masih diberikan napas kehidupan dan bahkan Tuhan memberikan petunjuk memakai napas kehidupan adalah Tuhan Yesus Kristus, maka mari kita berikan diri ini seperti tema nama Poso pada saat ini, live to serve God, hidup untuk melayani Tuhan. Maka kepada nama Poso GKPS Jambi, berikan dirimu untuk melayani Tuhan. Dimanapun kamu berada, baik di rumah, baik di gereja,
bahkan di lingkungan masyarakat, hiduplah untuk melayani Tuhan. Amin.